Nah, pengalaman-pengalaman tadi menjadi sebuah pembelajaran bagi aku bahwa yang paling penting adalah menemukan terlebih dahulu tujuan akhirnya, seperti apa, gitu. Terlepas dari, berbagai macam stigma yang kemudian dinobatkan ke orang-orang yang aktif, di organisasi, gitu. Oh, sorry, di back? Oke. Nah, jadi di situ prosesnya adalah kita akhirnya, tiba-tiba gitu ya dihampiri atau didekati dengan 2 orang advokat, tuh. Terus mereka bilang, "Jangan sampai kalian dapat berita acara penangkapan atau BAP," gitu. "Karena kita yang bakal jaga atau kita yang bakal pasang badan buat kalian." Itu kita baru masuk, kita yang tadinya nggak kepikiran apa pun tiba-tiba jadi semangat lagi gitu. Wah, gila ya, ternyata ternyata berbuat suatu kebaikan yang kita percayai sebagai sebuah kebaikan adalah ya bernilai baik juga buat orang lain gitu. Akan selalu ada tangan-tangan baik juga yang akhirnya mendukung aksi-aksi kebaikan yang kita lakukan juga gitu. Dan nggak selesai sampai situ teman-teman semua. Ternyata setelah akhirnya kita selama 2 jam ditahan di situ, terus akhirnya kita dibebaskan, ternyata ada ratusan mahasiswa di depan polsek dan mereka bilang, "Kalau sampai kalian ditangkap, kita nggak akan pulang." Dan dari detik itu akhirnya aku nemuin diri kalau misalnya, ya benar gitu, perjalanan selama di kampus nggak boleh disia-siakan. Harus ada hal yang kita perjuangkan dan waktu itu aku mengambil posisinya adalah sebagai fokus dengan kegiatan-kegiatan isu sosial politik dan kesehatan. Yang selalu dibilang bahwa katakan yang hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih. Fokus di situ gitu. Nah, setelah itu berlangsung, ini aku mau cerita sedikit tentang bagaimana akhirnya, organisasi dan kehidupan kampus jadi, apa ya, problematika yang selalu terjadi di antara kita semua gitu, teman-teman semua. Nah, orang-orang menganggap bahwa aktivis-aktivis kampus adalah orang-orang yang tidak pernah masuk kelas, cabut kelas, skip tugas, IPK-nya jeblok dan lain-lain, kayak gitu. Sementara aku punya prinsip bahwasannya ketika kita memiliki tujuan hidup atau goals yang sangat jelas dan kita tahu kenapa kita harus ikut organisasi tersebut, kenapa kita berada di dalam kelas kuliah saat itu, sebenarnya sederhana karena kita mengetahui apa yang ingin kita lakukan, gitu. Dan itu semua bisa terintegrasi dengan sangat baik jika kita mampu memposisikan diri kita. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Aku mungkin ditangkap, polisi waktu misalnya aku masih semester 2. Kemudian di semester 3, semester 4 dan lain-lain aku masih fokus di organisasiku yang fokusnya adalah, masalah pengendalian tembakau dan lain-lain atau masalah kesehatan waktu itu. Aku terus melakukan itu semua, meskipun aku nggak masuk kelas gitu, tapi aku juga tetap mempertahankan diri sebagai seorang mahasiswa yang aktif di dalam kelas. Bahkan hingga detik ini alhamdulillah IPK aku masih di atas 3,5, karena aku yakin bahwa apa yang aku pelajari di dalam organisasi bisa aku bawa ke dalam kelas, dan apa yang aku pelajari di dalam kelas bisa aku bawa ke dalam organisasi. Dan tahu atau tidak teman-teman semua, mungkin orang-orang menganggap bahwa, ya Manik orangnya cabut-cabutan apa segala macam gitu, nggak masuk kelas dan lain-lain. Tapi dari berorganisasi itulah aku juga bisa fokus di dalam akademik, hingga akhirnya mampu mengantarkan aku dan teman-teman, khususnya di sini adalah kakak tingkatku yang juga fokus di dunia pengendalian tembakau waktu itu, untuk kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan oral presentation gitu ya, presentasi oral di konferensi tingkat Asia Pasifik. Dan kita berbicara, waktu itu kebetulan aku yang menjadi presentannya sebagai orang termuda di antara orang-orang lain yang ikut serta dalam konferensi tingkat Asia Pasifik, gitu. Dan itu dari mana lahirnya? Itu datang dari kita fokus berorganisasi, tapi kita menyeimbangkan dunia perkuliahan. Hingga akhirnya gak ada sama sekali yang saling mencederai. Justru keduanya saling menopang satu sama lain. Karena aku tahu posisiku sebagai seorang mahasiswa, aku juga tahu bahwa apa yang ingin aku capai ke depannya atau apa yang ingin aku lakukan sebagai seorang mahasiswa kesehatan masyarakat adalah fokus dengan dunia kebijakan kesehatan. Jadi aku menyeimbangkannya dengan dunia organisasi, aku mendapatkan network, mendapatkan pembelajaran sebanyak-banyaknya, ikut aksi turun ke jalan, tapi pada akhirnya juga itu bisa, menjadi salah satu pengantar bagi kami untuk akhirnya berpresentasi dalam taraf Asia Pasifik atau taraf internasional gitu ya. Jadi
Tidak ada sama sekali pembatas ruang bagi kita untuk akhirnya, memilih hanya salah satu di antara itu semua. Ketika kita meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan adalah suatu hal yang benar, maka lakukan dan berjuang untuk itu, gitu. Masalahnya adalah bukan tentang organisasi atau kuliahnya yang mana yang lebih dahulu gitu, tapi yang mana yang sebenarnya ingin kita prioritaskan dalam tanda kutip yang kita mengetahui diri kita ini sendiri ingin berkembang ke mana gitu. Hingga kita bisa fokus ke sana, ya kita bisa menjalankan ini semua gitu. Dan alhamdulillah selain aktif berorganisasi, aku juga bisa menjadi salah satu semifinalis mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat dan waktu itu juga mendapatkan penghargaan sebagai the best field work atau, penelitian lapangan terbaik saat itu gitu. Dan dari mana itu semua aku dapatkan? Nah, ini yang mungkin teman-teman mesti atau kita sama-sama rundingkan balik lagi gitu. Sudahkah kita mengetahui sebenarnya kemana arah kita, ingin menentukan tujuan hidup gitu? Jika kita sudah memilikinya, itu sangat baik sebagai sebuah pegangan bagi kita sebagai individu untuk merintis yang tadi aku bilang milestone-nya mau ikut kemana, organisasinya mau ikut kemana gitu. Itu akan mempermudah kita untuk akhirnya terus mengimprove diri kita atau develop diri kita sebagai individu maupun organisasinya gitu. Jadi jangan akhirnya kita juga, menganggap bahwa ya tadi organisasi cuman akhirnya bikin diri kita cuman sebagai budak organisasi, nggak dapat apa-apa dan lain-lain. Karena bisa jadi karena mungkin kita nggak tahu kita mau dapat apa dari organisasi itu gitu. Jadi buatlah ekspektasi atau bukan ekspektasi ya, lebih dalam tanda kutip di sini adalah buatlah perhitungan apa yang ingin kita, dapatkan dari organisasi tersebut. Nggak akhirnya juga bisa menyesuaikan dengan diri kita sebagai individu maupun cita-cita kita ke depan gitu. Dan alhamdulillah dengan itu semua, itu bisa diseimbangkan dengan tentunya kita memprioritaskan. Cara terbaik bagiku adalah aku mengetahui, kapan aku harus fokus di dunia atau kapan aku harus fokus di kelas, kapan aku harus fokus di organisasi. Cara terbaiknya adalah ketika di dalam kelas, maka fokuslah mendengarkan di dalam kelas. Ketika berada di luar kelas, fokuslah dengan organisasi yang kita ikuti di dalam atau di luar kelas itu sendiri. Jadi, bagi waktu itu atau bagi prioritas itu, yang paling penting adalah mengetahui diri kita. Sebenarnya mau kemana sih kita gitu, mau atau beberapa sektor yang kita ikuti. Aku ikutan organisasi, aku ikut kuliah, aku ikut organisasi lagi misalnya gitu. Ada banyak gitu ya yang kita ikutin selama berkuliah. Terus akhirnya kita harus membagi diri kita ini 25%, 25%, 25%, 25% gitu. Nggak kayak gitu. Tapi buatlah diri kita selalu mengupayakan yang terbaik atau semaksimal mungkin untuk itu misalnya. Jadi melipat gandakan bukan membaginya, kayak gitu. Oke, boleh di-next? Berhubung waktunya juga, nggak banyak teman-teman, aku harap nanti kita lebih banyak di sharing dan diskusi aja gitu. Nah, pengalaman-pengalaman tadi menjadi sebuah pembelajaran bagi aku bahwa yang paling penting adalah menemukan terlebih dahulu tujuan akhirnya, seperti apa, gitu. Terlepas dari, berbagai macam stigma yang kemudian dinobatkan ke orang-orang yang aktif, di organisasi, gitu. Bagiku yang paling penting adalah kita akhirnya bisa mengetahui keinginan diri sendiri, gitu. Kalau kita terusan mendengarkan omongan orang, ya nggak akan pernah selesai. Karena orang itu ada banyak banget, sementara kita hanya ada satu. Jadi siapa yang sebenarnya teman-teman harus dengarkan dalam tanda kutip gitu ya. Bukan berarti anti kritik dan lain-lain ya, tapi maksudnya di sini adalah jangan lupa juga bahwa sebaik-baiknya orang yang kemudian teman-teman tanya terkait dengan tujuan hidup diri teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Kayak gitu. Next. Oke, semoga kita bisa lebih banyak lagi di diskusinya. Jadi aku akhiri dulu aja teman-teman. Semoga banyak yang bertanya nanti dan kita bisa elaborasi lebih dalam lagi terkait dengan organisasi, jalan, kuliah juga jalan. Gitu. Dear all, jangan lupa bahwa explore your potential, be creative, be brave, because you are such a generation, we are such a generation. Kita bisa ada di tekanan atau bentuk-bentuk krisis yang luar biasa. Teman-teman yang lahir di antara 96 sampai 98 pernah mengalami krisis Indonesia waktu itu 98, di tahun 2008 kita juga mengalami krisis yang sama juga, krisis global meskipun Indonesia bertahan. Di tahun 2019 kita melewati berbagai macam permasalahan, reformasi di korupsi dan lain-lain. Hingga 2020 kita menghadapi pandemi bahwa kita lahir dengan krisis, kita tumbuh dengan krisis. Maka dari itu teman-teman percayalah bahwa teman-teman adalah generasi yang sangat baik, generasi yang dilatih serta banyak sekali menghadapi sebuah tantangan.
maka percayalah bahwa teman-teman adalah sebuah generasi yang harusnya memberanikan diri untuk mengeksplor banyak hal. And then jangan lupa juga bahwa inclusivity is a must. Jadi teruslah inklusif, be humble dengan orang-orang lain. Tempat terbaik untuk berorganisasi adalah tempat di mana teman-teman juga merasa teman-teman menjadi bagian dari situ gitu. So, teman-teman juga membuka diri untuk orang lain supaya orang lain tersebut juga bisa jadi bagian dari organisasi teman-teman. Don't forget, listen more, dan jangan lupa PSBB, percaya semangat untuk berani bermimpi. Karena at the end of the day, ya kita akan menjadi pemimpin, bukan pemimpin di masa depan, tapi pemimpin dari hari ini. We are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. That's all. Makasih teman-teman, semoga bisa dielaborasi dan dapat banyak pertanyaan dan belajar bersama-sama itu. Oke, thank you. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Bang Manik atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kemudian sebelum jauh merantau kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman, karena pasti banyak banget teman-teman yang ada di room chat ini atau di YouTube untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan tema kita kali ini, yaitu organisasi jalan dan kuliah juga jalan. Karena kebetulan tadi memang Bang Manik nih sudah benar-benar luas penjabarannya. Namun mau nanya dulu nih Bang Manik nih sebelum kita melampau jauh. Ketika kita, ini dari saya pertanyaannya, ketika organization development sangat penting dan self development juga sangat penting, terkadang universal value yang membentrokan kita dengan keadaan-keadaan yang memberatkan kita untuk melangkah. Hal apa yang kiranya menguatkan kita untuk melangkah lebih jauh lagi ketika berbentrokan dengan universal value itu, Bang? Jadi maksud universal value maksudnya adalah norma-norma yang ada di dalam organisasi mungkin yang akhirnya menghambat kita sebagai individu buat bergerak juga. Mungkin Kayak satu gitu? itu, tapi karena tadi Bang Manik itu sempat ngarah-arahnya aksi-aksi tadi ya, yang karena sekarang ini universal value di sosial media kita ibaratkan dengan buzzer-buzzer yang sering menyerang itu. Sehingga langkah kita untuk melangkah ke arah kebaikan terkadang terbentrok dengan universal value yang kita lihat di sosial media itu, Bang. Oke. Mungkin menurutku itu bukan universal value ya, tapi lebih kepada bisa dibilang sebenarnya itu pro kontra yang terjadi di antara masyarakat ya. Jadi itu juga belum tentu sebagai universal karena kalau sebut universal berarti dia juga dipercaya oleh orang lain. Tapi ini kan kita juga tidak mempercayai nilai tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman semua yang menghambat kita adalah adanya kepercayaan publik atau diskursus publik yang selalu berbeda dengan apa yang kita percayai gitu ya. Ya selalu ada seperti itu gitu. Nah, cara terbaiknya bagi teman-teman adalah tadi aku sebenarnya nyampaikan juga bahwa kita nggak melulu hidup untuk mendengarkan orang lain dalam tanda kutip di sini gitu. Maka yang paling penting adalah percayalah, katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih gitu. Makanya the best thing atau cara terbaik untuk akhirnya mengetahui bagaimana menyesuaikan yang kita percayai dengan apa yang kemudian menjadi pro kontra di dalam publik adalah dengan banyak lagi belajar, dengan lebih banyak lagi membaca, dengan banyak lagi berdiskusi gitu. Karena apa? Karena dengan kita membuka diri kita terhadap banyaknya pengetahuan, banyaknya informasi, maka di situ pula kita sebenarnya sedang menggali kebenaran-kebenaran atau nilai-nilai yang tadi mungkin dianggap sama Sultan sebagai universal value itu sendiri. Jadi dari kita menggali itu semua, maka secara otomatis kita pun juga sambil belajar. Yang paling penting adalah teruslah bertahan pada keyakinan dan kebenaran itu. Di mana kebenaran pun sebenarnya perlu terus dicari dengan cara kita terus belajar. Ketika ada serangan dalam tanda kutip, ya be open dengan serangan itu misalnya. Terus menggali apa kekurangan dari narasi kita, apa yang menjadi kelemahan dari apa yang kita percayai, itu harus terus digali gitu. Karena setelah kita menggali, pelan-pelan tapi pasti kita juga akan mendapatkan nilai kebenaran yang menurut kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Kayak gitu sih. Jadi ya namanya hidup itu proses. Itu proses belajar. Kalau misalnya kita sampai akhirnya menolak dan tidak melakukan apapun, itu yang paling salah sih. Oke, terima kasih Bang Manik atas jawabannya yang luar biasa banget nih. Ini mungkin dari teman-teman Bang Manik ya, pertanyaan dari teman-teman karena sudah banyak juga yang ngechat di room ini. Aku pilih dari mulai Dimas Dwi Pangestu. Halo Dimas, Oke. bisa langsung sampaikan pertanyaannya? Dimas Dwi Pangestu.
Operator mohon di-unmute, Dimas Dwi Pangestu. Ada Dimas? Halo, Oke, silahkan Dimas. ya Bang. Jadi perkenalkan saya Dimas Dwi Pangestu dari mahasiswa salah satu kedinasan. Kan dapat diketahui secara umum jika kedinasan itu seakan-akan pergerakannya itu dibatasi. Nah, saya itu punya keinginan menyuarakan pendapat dan kebenaran yang ada. Kemudian, namun kebebasan yang berorganisasi juga itu masih dibatasi. Padahal diiming-iming di depan itu bahwa diperbolehkan untuk mengekspresikan sebuah yang diinginkan, namun di belakang itu masih ada seakan-akan seperti diancam entah itu DO, skor dan lain-lain. Nah, walaupun kita ikut organisasi di luar kampus pun pandangan buruk akan diterima. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk tetap berani menyuarakan kebenaran ataupun bebas untuk berorganisasi, bebas untuk berekspresi walaupun stigma buruk dan lingkungan kampus yang tidak mendukung. Terima kasih. Oke. Oke, langsung dijawab aja Bang. Langsung dijawab aja ya nih Sultan. Oke, makasih Iya. banyak nih Dimas. Ini menarik banget ya. Jujur ini mungkin aku nggak tahu kondisinya kayak gimana karena aku bukan dari mahasiswa kedinasan juga gitu. Nah, ini bisa dibilang juga mungkin sebagai salah satu kekurangan kita dalam melihat proses demokrasi gitu ya. Ketika akhirnya ya karena terikat sama negara misalnya gitu, kita nggak boleh memprotes negara. Nah itu justru malah jadi sebuah pertanyaan gitu ya. Tapi aku nggak tahu di sini kayak apa ya, misalnya entah birokrasinya, entah kulturnya dan lain-lain, atau landasan-landasan hukum yang mungkin secara nggak sadar teman-teman udah pernah menandatangani kontrak dan lain-lain gitu ya. Setauku mungkin ada tanda tangan kontrak yang harus dilakukan untuk sekolah-sekolah kedinasan kayak gitu biasanya. Dan apakah di situ tercantum terkait dengan masalah ini atau tidak sama sekali. Itu harus ditelaah lagi. Tapi yang paling penting sebenarnya kayak gini Dimas, jangan sampai pembatasan-pembatasan itu akhirnya mengurangi nalar kritis Dimas sebagai seorang individu. Ingat bahwa Dimas punya hak untuk berekspresi, Dimas punya hak untuk menyampaikan pendapat, Dimas punya hak untuk akhirnya berkoalisi, berkumpul dan lain-lain. Itu apa yang kemudian menjadi salah satu tadi katakanlah adalah ikatan dinas, itu mungkin jadi salah satu challenge aja atau tantangan tersendiri bagi Dimas gitu. Tantangan tersendiri bagi orang-orang yang mungkin ada di dalam sekolah-sekolah kedinasan. Tapi balik lagi, cari the greater goods-nya. Apa kebaikan terbaik dari Dimas ikut serta, ini mungkin bahasnya udah lebih ke protes gitu ya mungkin, atau lebih ke kritik kebijakan dan lain-lain ya, aku nangkapnya kayak gitu mungkin. Ya yang paling penting adalah terus jaga semangat itu, buat solidaritas terkait itu. Kalau misalnya ternyata memang terjadi sebuah keburukan, entah itu misalnya sistem pelayanan kampusnya dan lain-lain, ya udah sampaikan aja gitu. Dimas juga mungkin punya punya cara yang mungkin tidak dimiliki atau privilege yang mungkin tidak dimiliki sama mahasiswa-mahasiswa yang tidak terikat dalam kedinasan misalnya. Apa? Yaitu Dimas memiliki privilege untuk berhubungan langsung dengan, contohnya misalnya aku kasih contoh ya, dengan lembaga atau kementerian terkait yang berhubungan langsung dengan sekolah Dimas atau kampus Dimas sebagai institusi. Gitu. Nah, di situ Dimas bisa menyampaikan misalnya bentuk audiensinya, ya misalnya nggak aksi, tapi misalnya audiensi menyampaikan keresahannya gitu. Artinya kan di situ tetap Dimas juga memiliki nalar kritis untuk tetap menyampaikan pendapat Dimas sebagai individu maupun sebagai organisasi yang terlibat di dalam kampus. Gitu. Sampaikan aja gitu. Ada banyak pasti caranya, ada banyak bentuk-bentuknya. Ini pun juga aku mau menyampaikan sama teman-teman semua bahwa mengkritik atau ya bentuk kritik kebijakan dan lain-lain itu bentuknya nggak harus selalu sama. Bentuknya nggak harus selalu sama. Yang penting tujuannya sama, yaitu demi kebaikan. Nah, dengan tujuan yang sama itu, teman-teman bisa membuatnya dan mensiasatinya sesuai dengan kondisi dan keadaan kampusnya masing-masing. Tapi at the end of the day gitu, aku sebenarnya paling percaya bahwa seharusnya tidak pernah ada hambatan bagi seseorang untuk menyatakan dan mengekspresikan dirinya sebagai individu, sebagai warga negara Republik Indonesia. Kayak gitu sih. Cuman aku mungkin kalau lebih dalam aku belum mengetahui secara langsung, secara real seperti apa kalau sekolah kedinasan itu sendiri, entah dari dokumen hukumnya dan lain-lain. Tapi ya itu, semoga Dimas tetap menjaga nalar kritisnya, jangan lupa bahwa kalau misalnya punya semangat perjuangan dan lain-lain, di-share aja ke orang-orang. Ya akhirnya kita bisa lebih dalam lagi dan Dimas punya solidaritas, nggak sendiri gitu.
Yang paling penting itu sih, jangan sampai sendiri berjuangnya ya. Khawatir Baik, Kak. hilang atau gimana kan. Terima kasih Kak, sangat menggugah semangat. Mantap. Oke, Terima kasih. semangat Dimas. Ya, Kak. Gini teman-teman, kita selalu bilang bahwa sebenarnya bisa dibilang leadership is not about a position, leadership is about action. Itu kepemimpinan itu bukan tentang di mana posisi kamu berada, tapi ia adalah tentang aksi.